Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Adilah dengan nomor pokok mahasiswa 212151020. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Artikel dengan judul Representasi Matematis dan Gaya Belajar. Definisi representasi matematis menurut para ahli. Menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2015, kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau ekspresi matematis terdiri atas representasi visual, gambar, teks, persamaan, atau ekspresi matematis. Nah, dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam proses pembelajaran matematika, suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang belajar matematika yaitu diperlukan kemampuan untuk mengungkapkan dan merepresentasikan gagasan atau ide yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlunya menggali kemampuan representasi siswa dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, menurut Goldin dan Kafut tahun 1996, representation refer to any configuration of characters, image, or concrete object that symbolize an abstract idea. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa representasi mengacu pada susunan karakter, gambar, atau benda konkret yang melambangkan ide abstrak dan mungkin termasuk materi manipulatif atau objek fisik, gambar atau diagram, situasi kehidupan nyata, bahasa lisan, atau simbol tertulis dan representasi matematis merupakan proses pemodelan sesuatu dari dunia nyata ke dalam konsep dan simbol yang abstrak. Selanjutnya, menurut Jitendra et al. Tahun 2016 mengungkapkan bahwa representation can promote learning when instruction support understanding the representation before asking them to elucidate mathematical concept. Nah, pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa representasi dapat mendukung pembelajaran ketika instruksi mendukung pemahaman representasi sebelum menggunakannya. Nah, untuk menjelaskan konsep matematika. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa perlunya memberikan gambaran kepada siswa mengenai representasi matematis sebelum memulai untuk mengajak siswa menerapkan representasi matematis menyelesaikan persoalan sehari-hari. Berdasarkan beberapa pendapat di atas,
melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa representasi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa. Setiap siswa berbeda-beda dalam merepresentasikan pemikiran mereka dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan otak yang berbeda-beda dalam menyerap. Instruksi yang diberikan kepada siswa mempengaruhi pemahaman siswa untuk merepresentasikan persoalan. Kebebasan siswa dalam memunculkan ide-ide matematis diperlukannya selama pembelajaran. Pemberian model pembelajaran yang mendukung kesempatan siswa untuk merepresentasikan sendiri hasil pemikirannya dan dilakukan secara konsisten dapat mendorong kemampuan representasi siswa serta kemampuan representasi matematis. Nah, ini merupakan hasil belajar pada aspek kognitif. Selanjutnya, kemampuan representasi siswa ini dapat dilihat pada hasil tes kemampuan representasi matematis. Selanjutnya ada indikator representasi matematis, yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain, atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Selanjutnya, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menerapkan hubungan antar topik matematika. Selanjutnya ada langkah-langkah representasi matematis. Yang pertama ada representasi visual atau gambar. Nah, langkahnya membuat gambar pola-pola geometri. Selanjutnya, membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang kedua, ada representasi persamaan atau ekspresi matematis. Langkahnya, membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Kemudian, membuat konjektur dari suatu pola bilangan dan menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Dan yang ketiga, ada representasi dengan kata-kata atau teks tertulis. Nah, langkahnya yang pertama, membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. Yang kedua, menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Selanjutnya, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. Kemudian, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. Dan yang terakhir, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Ada juga proses representasi matematis. Nah, proses representasi matematis terjadi dalam dua tahap, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Nah, proses representasi internal merupakan proses berpikir tentang ide-ide matematis yang pada intinya
adalah berkaitan dengan proses mendapatkan kembali pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan dalam ingatan, serta relevan dengan kebutuhan untuk digunakan ketika diperlukan. Sedangkan representasi eksternal adalah hasil perwujudan dalam menggambarkan sesuatu yang dikerjakan oleh siswa secara internal. Kemudian ada bentuk representasi matematis. Ada gambar, numerik, simbol aljabar, tabel, diagram, dan grafik. Selanjutnya, manfaat representasi matematis. Yang pertama, pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan sesuatu konteks yang kaya untuk pembelajaran guru. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman siswa. Menjadikan representasi sebagai alat konseptual. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi matematik dengan koneksi sebagai alat pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menghindarkan atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi. Ada contoh representasi matematis dalam persamaan atau ekspresi matematis. Nah, bentuk operasionalnya yaitu membuat persamaan atau model matematika terlebih dahulu, kemudian membuat konjektur dari suatu pola bilangan, dan yang terakhir menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Nah, di sini materi pokoknya yaitu barisan dan deret. Kelas atau semester 9 dan semester 2. Kemudian kompetensi dasar 3.10 menerapkan pola dan generalisasi untuk membuat prediksi. Dan 4.4 mengenal pola bilangan, barisan, deret, dan semacam, serta memperumumnya menggunakan masalah nyata, serta menemukan masalah baru. Nah, untuk indikatornya, siswa menentukan nilai. Di sini ada masalahnya. Pada malam pertunjukan, dalam rangka membantu korban bencana alam, ruangan tempat duduk untuk para penonton dibagi atas beberapa baris. Masing-masing baris terdiri dari 200 tempat duduk. Harga karcis baris terdepan yaitu 150.000 per orang. Dan harga karcis baris paling belakang sebesar 50.000 per orang. Nah, selisih harga karcis untuk tiap baris itu sama. Jika semua karcis habis terjual, maka panitia berharap akan memperoleh uang sebesar 120 juta. Berapakah harga karcis per orang dari sebelum baris paling belakang? Nah, di sini untuk penyelesaiannya, karena selisih harga karcis untuk tiap baris selalu sama, maka masalah itu akan diselesaikan menggunakan deret aritmetika. Perolehan uang dari karcis kelompok paling depan sebagai suku pertama atau disimbolkan dengan A, dan perolehan uang dari karcis kelompok paling belakang sebagai suku terakhir dilambangkan dengan UN. Maka A sama dengan 200 dikali 150.000, maka menghasilkan 30 juta.
Dan untuk UN-nya 200 dikali 50.000, maka menghasilkan 10 juta. Jadi SN-nya sama dengan 120 juta. Ruangan tempat duduk dibagi atas 6 kelompok. Maka harga karcis sebelum kelompok paling belakang adalah merupakan suku kelima atau U5. Jadi, harga karcis per orang pada baris sebelum baris paling belakang adalah seharga Rp70.000. Selanjutnya, kita masuk ke gaya berpikir. Definisi gaya berpikir menurut para ahli. Menurut Anthony Gregor, gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Nah, jadi pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam berpikir, seseorang dipengaruhi oleh dua konsep, yaitu konsepsi tentang objek atau wujud, yang dibedakan menjadi persepsi konkret dan abstrak, dan kemampuan pengaturan secara konsekuensial atau linear, dan acak. Nah, jika kedua konsep itu dikombinasikan, maka dapat dibagi menjadi 4 kelompok gaya berpikir, yaitu sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. Kemudian, gaya berpikir menurut Deporter dan Hernaki adalah cara mengingat dan memperlihatkan detail dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai peraturan dengan mudah. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa gaya berpikir adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam mengingat dan memperbaiki detail secara terperinci. Selain itu, gaya berpikir juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengingat fakta-fakta, informasi yang spesifik, rumus-rumus, serta berbagai peraturan dengan mudah. Jadi, setiap individu memiliki kemampuan berpikir. Namun, masing-masing individu memiliki cara sendiri untuk memahami hal tersebut. Nah, salah satunya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, gaya berpikir adalah gaya pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi setiap individu tersebut. Memiliki gaya berpikir yang tidaklah sama antar satu dengan yang lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah cara mengingat dan memperhatikan detail dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai peraturan dengan mudah. Nah, gaya berpikir adalah suatu cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Dengan demikian, gaya berpikir merupakan bagaimana cara yang digunakan seseorang untuk mengolah kemampuannya. Jadi, sebagai suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Jadi, gaya berpikir adalah
cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi setiap individu. Dan dari setiap individu tersebut memiliki gaya berpikir yang tidaklah sama antar satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada fungsi gaya berpikir, yaitu mengolah informasi dalam pikiran yang berhubungan dengan kepribadian dan cara berinteraksi dengan lingkungan, serta beradaptasi untuk mendapatkan informasi baru. Dalam hal ini, memungkinkan siswa dapat memperoleh strategi untuk berpikir terkait dengan penyelidikan, pengolahan informasi, penalaran, pemecahan masalah, evaluasi, bahkan refleksi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya berpikir, yaitu yang pertama, konsepsi tentang objek atau wujud yang dibedakan menjadi persepsi konkret dan abstrak. Dan yang kedua, kemampuan pengaturan secara sekuensial atau linear dan acak atau non-linear. Nah, di sini ada jenis gaya berpikir. Yang pertama, gaya berpikir sekuensial konkret atau SK. Nah, gaya ini berpikir di mana pemikir berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Nah, gaya berpikir SK ini realitas terdiri dari apa yang mereka ketahui, apa yang diperoleh melalui indera fisik, kemudian meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa. Selanjutnya, yang kedua ada gaya berpikir sekuensial abstrak atau SA. Nah, ini merupakan gaya berpikir yang bersifat dunia teori metafisis dan dunia abstrak. Gaya berpikir SA ini cenderung lebih suka berpikir secara konsep dan menganalisis informasi. Nah, pemikir SA ini sangat menghargai orang-orang serta peristiwa-peristiwa yang teratur dan rapi. Dan ini sangatlah mungkin bagi mereka untuk meneropong hal-hal yang bersifat sangat penting, seperti pada titik-titik kunci dan detail-detail yang sangat penting. Yang ketiga ada gaya berpikir acak konkret atau disingkat dengan AK. Nah, ini memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur, seperti halnya pada gaya berpikir sekuensial konkret. Mereka berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin melakukan pendekatan, coba salah atau trial and error. Nah, pemikir AK ini memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara dan keinginan mereka sendiri. Yang keempat, ada gaya berpikir acak abstrak atau disingkat dengan AA. Nah, ini merupakan cara berpikir yang tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung kepada mistisisme. Adapun gaya berpikir AA ini menyerap ide-ide atau informasi serta kesan dan mengaturnya dengan refleksi. Pemikir ini mengingat dengan baik apabila informasi dipersonifikasikan. Nah, perasaannya juga dapat meningkatkan atau memengaruhi gaya belajar mereka. Di sini ada contoh gaya berpikir. Yang pertama dalam sekuensial konkret, yaitu menerapkan gagasan dengan cara yang praktis,
Kemudian, menghasilkan sesuatu yang konkret dari gagasan yang abstrak. Bekerja dengan baik sesuai batas waktu. Bekerja dengan sistematis, selangkah demi selangkah. Mencermati sesuatu sampai hal yang sekecil-kecilnya. Kemudian, menginterpretasikan sesuatu secara harfiah atau logika. Yang kedua, contoh dari gaya berpikir sekuensial abstrak, yaitu mengumpulkan data sebelum membuat kesimpulan, kemudian menganalisis dan meneliti gagasan, menggambarkan urutan peristiwa secara logis, menggunakan fakta untuk membuktikan suatu teori, dan mudah memahami sesuatu apabila mempelajarinya dengan mengamati, bukan mengerjakannya. Nah, yang ketiga, ada contoh gaya berpikir acak konkret, seperti memiliki sikap eksperimen yang diiringi dengan perilaku kurang struktur. Kemudian berani mengambil resiko, memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif, dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara merekanya sendiri. Dan yang terakhir ada gaya berpikir acak abstrak. Misalnya, menciptakan situasi damai dengan orang lain, menyadari kebutuhan emosional orang lain, melakukan sesuatu sesuai dengan caranya sendiri, kemudian memiliki banyak prinsip umum dengan siapa saja, berperan serta dengan antusias dalam pekerjaan yang mereka sukai, bahkan mengambil keputusan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atas segala kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.